Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Artikel Kolbi dalam konten Pendobrak Hati episode keempat. Dalam suasana yang masih lebaran ini, kami berdua mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dalam pembahasan kali ini, saya sebagai host dan di samping saya Kang Adit sebagai tutor yang sudah melalang buana sampai kemana-mana, Menutup orang di portal Malang itu portal. Masih lockdown. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas perkara pentingnya ilmu dalam kehidupan. Yang akan saya bahas pertama itu seberapa penting ilmu itu dalam kehidupan, mulai dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Bukan cuma mencari ilmu ketika kita lahir atau ketika kita kecil atau ketika kita sudah tua kan gitu. Kita itu harus mencari ilmu dari kita lahir sampai kita tua. Namun seberapa pentingkah itu? Monggo Kang Adit yang akan menjelaskan. Oke, terima kasih Mas Andika. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya mengajak kepada Mas Andika dan juga teman-teman untuk berevaluasi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang dimana ketika banyak kebaikan, marilah kita tingkatkan. Ketika banyak keburukan, marilah kita tinggalkan, marilah kita minimalkan. Dan jangan sampai hal tersebut itu merusak cita-cita ke depan kita. Dan kita akan bertujuan untuk bahagia di dunia dan akhirat. Alamin. Oke. Untuk mengenai seberapa penting ilmu dalam kehidupan, tentunya saya akan menjawab pentingnya adalah sejauh mata memandang. Kan begitu. Kalau pandangannya jauh, maka ia akan menganggap ilmu itu sangat penting. Coba kita itu flashback dari riwayatnya Nabi Adam, diciptakan Nabi Adam. Di sana Allah ketika berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Kemudian malaikat tidak terima dengan hal tersebut. Malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan seseorang yang menumpah darahkan, yang akan merusak dalam bumi ini, ya Allah? Kemudian Allah berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku malaikat lebih tahu daripada engkau. Ini menandakan bahwasanya Nabi Adam dibuat di bumi ini dijadikan khalifah, pemimpin. Begitu juga kita sebagai cucunya pasti meneruskan perjuangan Nabi Adam sebagai khalifah. Kalau saja kita dibuat pemimpin, jadikan pemimpin internasional, menjadi presiden internasional, tentunya ia itu mengurusi daerah internasional. Dari yang terkecil kita menjaga keluarga kita, menjadi imam keluarga kita jadikan khalifah. Yang paling terkecil lagi, kita memimpin tangan kita, memimpin tubuh kita, tangan kita bagaimana supaya di jalan yang benar, memimpin kaki kita, segala tubuh yang diberikan oleh Allah ini. Kalau dia sadar bahwasanya ia dijadikan sebagai khalifah, maka ia akan menganggap ilmu itu sangat penting. Begitu. Oh iya. Karena begini, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kamu semua adalah pemimpin, yang mana ketika pemimpin ini akan ditanyai oleh rakyatnya. Kita yang paling terkecil memimpin tangan kita, ya kan? Memimpin tubuh kita, apa yang dilakukan di dunia ini, yang pada nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Di surat Yasinnya dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di sana Allah mengatakan, memberikan peringatan bahwasanya ketika pada hari itu, hari akhir nanti di pada mahsyar sana, Allah akan membungkamkan mulut kita, ya kan? Tangan kita akan membicarakan apa yang kita kerjakan di dunia ini, dan kaki kita menyaksikan dengan hal yang semacam itu. Nah, ini menandakan
sangat penting mencari ilmu dalam kehidupan karena kita sebagai khalifah di dunia ini, kan begitu. Oh, jadi begitu ya. Jadi memang manusia itu diciptakan itu sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Jadi tidak hanya memimpin dalam segi formal ya, tapi memimpin untuk diri kita sendiri lah, memimpin untuk mengendalikan hawa nafsu, itu yang terpenting. Jadi seberapa manfaatnya kan, ini kan tadi sudah tahu ya seberapa penting. Yang saya tanyakan itu seberapa besar manfaat apabila kita itu memiliki ilmu atau mempunyai ilmu. Dalam konteks ini sedang giat juga ya, yang giat mencari ilmu kan. Jadi ilmu itu tidak kok wah saya punya ilmu gitu, enggak. Nah, ilmu kan terus harus dicari kan. Nah, itu seberapa manfaatnya ketika kita itu mempunyai ilmu. Nah, ini manfaat ilmu. Kemudian ceritanya tadi saya lanjutkan, ini akan nanti menjawab seberapa manfaat ilmu dalam kehidupan. Jadi kemudian setelah Allah itu menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian malaikat tidak terima bahwasanya Allah lebih tahu daripada malaikat. Kemudian Allah wa'allamal asma'a kullaha. Kemudian Allah ini memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama sesuatu perkara. Misal ini Nabi Adam, ini namanya gelas Nabi Adam, ini namanya meja Nabi Adam, itu namanya gunung Nabi Adam. Terus kemudian mengajarkan seluruh perkara yang ada di bumi ini, nama-nama, keilmuan, pengetahuan yang ada di bumi ini. Kemudian setelah itu tsumma aradhum 'alal malaikah, kemudian memberikan pelajaran kepada malaikatnya. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i, wahai malaikat, jelaskan nama-nama itu. Coba ini apa namanya malaikat? Itu namanya apa malaikat? Kemudian malaikat menyerah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Allah, wahai ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak mengetahui suatu perkara yang Engkau tidak ajarkan kepada kami. Malaikat menyerah. Kemudian Allah itu mengatakan kepada Nabi Adam, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Nabi Adam, terangkanlah mengenai perkara-perkara yang telah aku ajarkan kepada malaikat. Kemudian Nabi Adam ini menerangkan apa yang telah diajarkan oleh Allah tentang mengenai ini gelas, ini adalah meja, itu adalah gunung, itu adalah tempat yang kecil, tempat yang besar. Nah, kemudian ini menandakan bahwasanya Allah lebih tahu daripada malaikat. Kemudian setelah ini Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dengan sujud tahiyah, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan sama aja kayak menghormati bendera. Nah, itu kan zaman sekarang kan banyak yang berkata, wah itu menyembah bendera. Nah, padahal dalam konteks menghormati kan, kita menghormati di hadapan bendera kan menghormati, tidak menyembah. Tidak menyembah. Sujud penghormatan kepada. Ini menandakan bahwasanya bagaimana ketika orang itu mencari ilmu, kemudian mendapatkan suatu ilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Begini. Sudah jelas Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladziina minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat manfaatnya sekali. Berarti memang sangat bermanfaat ya, bermanfaat untuk diri kita sendiri. Begitu pula ada gini, begitu pula Nabi juga memberikan sabda kepada kita, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada akhirata fa'ali bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka ia harus mempunyai ilmu, dan barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat, itu harus juga mempunyai ilmu. Wa man artahuma, dan barang siapa orang tersebut itu ingin bahagia keduanya, akhirat dan dunia, maka fa'alihi bil ilmi, dia harus mempunyai ilmu dunia dan juga akhirat. Pentingnya ilmu itu di sini, karena dengan ilmu kita bisa mulia di dunia dan juga di akhirat. Berarti kan konteksnya kan kalau kita mencari ilmu kan itu sangat bermanfaat bagi dunia maupun akhirat, dan juga mengangkat derajat diri kita sendiri. Tidak hanya di hadapan Allah, namun juga di hadapan manusia kan, kayak gitu. Nah, sekarang itu dampaknya itu seperti apa kan? Nah, keadaan zaman sekarang itu kan faktanya ketika manusia itu sudah merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa sudah tercukupi. Nah, merasa sudah wah bangga dengan keadaan yang sekarang, mungkin dari keturunan orang tuanya kan, mungkin dari pangkat orang tuanya, sehingga mereka itu malas untuk mencari ilmu. Nah, andai bisa dikatakan itu sekolah itu hanya untuk mencari ijazah, tidak untuk giat mencari ilmunya kan, bolos gitu,
juga buat tugas. Nah itu dampaknya itu seperti apa untuk diri kita sendiri ke depannya sampai kita mati nanti, bahkan itu dampaknya itu seperti apa? Dampaknya ketika orang itu meremehkan ilmu, dampak negatifnya itu adalah ketika ia mengandalkan orang tuanya, semisal kaya, ya kan, kemudian ia memiliki segalanya, ketika sekolah wis misal cukup dengan harta orang tuanya saja, ya kan, tidak mementingkan ilmu. Ini dampaknya ketika nanti ia terjadi kemiskinan, maka ia akan menganggap kemiskinan ini adalah suatu musibah yang besar bagi dia, karena ia tidak mempunyai ilmu dan juga paham. Ketika ia mempunyai ilmu dan juga paham, maka ia menganggap kemiskinan tidak kemiskinan, karena dia menganggapnya di dalam dirinya adalah ilmu, kenikmatan ilmu. Meskipun ia kaya dan miskin, ini hanyalah bonus buat dia. Karena yang paling terpenting dalam kehidupan bagaimana memaknai dan memahami kehidupan. Kan begitu. Berarti memang ya, berarti yang saya tangkap itu seperti ini ya. Di keadaan zaman sekarang itu kan banyak contoh itu ketika ada seorang perempuan ini ingin mencari jodoh atau mencari calon imam. Dalam keadaan zaman sekarang yang dicari kan yang pertama tentang profesinya itu apa, dia itu bisa apa untuk menafkahi sang perempuan itu gitu. Dia itu, nah hartanya yang dibanggakan itu seperti itu. Nah itu seperti itu kan berarti ketika perempuan itu nikah kan, otomatis kan belum tahu ilmunya kan. Berarti setelah nikah kemudian malah jatuh miskin, malah menganggap kemiskinan sebagai musibah yang sangat besar karena tidak mengedepankan ilmu dan juga paham. Berarti kalau orang itu mempunyai ilmu dan paham, pasti perempuan itu akan mencari keilmuan dari orang tersebut, dari segi akhlakul karimahnya, bagaimana ia itu memahami kehidupan, ya kan begitu. Masalah duniawi itu adalah bonus karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Karena ketika orang mencemaskan, semisal ada seorang yang mencemaskan, nanti anak saya ketika dilamar sama itu si B nanti begini. Nah ini, nanti bagaimana keadaan rumah tangganya? Apakah bisa makani? Nah, bisa, kata bahasa Jawanya itu ya, makani. Bisa makan apa nanti kan begitu? Padahal kita makannya seringnya adalah nasi, ya kan begitu. Berarti karena itu sudah pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang mencemaskan, karena mencemaskan keagungan Allah, dan ini malah bahayanya itu. Bagaimana nanti anak cucunya kan begitu ya? Sekarang memang rata-rata seperti itu. Ya memang ada sih segelintir ya. Dengan sedikit itu ada perempuan yang secara prinsip itu sangat baik mencari lelaki itu karena ilmu, bermodalkan ilmu. Sekaya-kaya pun apapun, semewah apapun, bahkan harta yang dimiliki oleh perempuan itu setiap kali ditanya mengenai ingin mencari lelaki itu tipenya seperti apa, pasti akan menjawab yang aku cari itu pertama ilmu, karena ilmu itu kan mendidik anak nanti, mendidik dirinya sendiri juga kan untuk kedepannya kan. Otomatis kalau orang yang sudah punya ilmu itu kan berarti titik rasa syukur sangat tinggi kan. Berarti menganggap kemiskinan bukan sebagai kemiskinan kan, seperti itu ya kan. Karena ketika orang itu mempunyai ilmu dan paham, maka ketika ia miskin, maka ia tidak akan menunggu jawaban untuk kaya. Dan ketika ia sakit, maka ia tidak akan menunggu jawaban untuk sembuh. Sembuh bukan jawaban, kaya bukan jawaban. Karena mengapa? Karena orang yang mempunyai ilmu, pasti ia akan berprasangka baik kepada Allah. Apa yang ia terjadi, pasti dia anggap ini adalah suatu kebaikan untukku. Walaupun sedang jatuh, walaupun sedang susah ya. Tapi kalau masalah ikhtiar kan tetap. Iya tetap. Kenapa gini? Orang yang miskin, kemudian orang itu bekerja. Dia bekerja bukan karena ia itu mau kaya, tapi karena menjalankan kewajiban, menjalankan perintah Allah. Kemudian orang yang sakit, kemudian ia itu berobat. Ini bukan semata-mata sembuhnya itu bukan jawaban, melainkan ia melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sakit maka berobatlah kan begitu. Ya memang begitu sih. Kalau andai kita sakit ya, yang tadinya kealimannya sangat tinggi kan, bahkan sering wajib sholat sunnah, segala macam. Kemudian sakit, minta berdoa kepada Allah, sudah berobat. Kan kemudian kan titik akhirnya kan pasrah. Namun dalam pasrah itu malah ilmu itu sudah tidak ada lagi, kealimannya menipis karena putus asa. Nah, yang salah kan bahayanya kan seperti itu. Maka ketika kita itu sakit ataupun jatuh miskin, ini kita harus mendalami bahwasanya itu adalah cobaan atau bahwasanya itu adalah mungkin ada rencana bagus Allah mengakibatkan kita semacam itu kan begitu ya. Iya. Berarti sama aja kayak
contoh yang kaya juga kan. Orang kaya kan juga tidak semerta-merta kok Allah itu memberikan segalanya itu karena sayang kepada kita kan. Memang Allah itu memang sayang kepada semua makhluknya, tapi kan dalam konteks ini bisa saja orang kaya itu kan diberi cobaan, apa yang diberi itu cobaan kan, seperti itu. Contoh cobaan, miskin cobaan, kaya juga cobaan kan begitu. Contohnya koruptor. Nah, contoh koruptor kalau kita usut-usut sudah kaya, nah, jabatan sudah tinggi, tapi masih mau korupsi miliaran. Tapi juga Allah mengasihkan, Allah memberikan kan. Ya. Nah, kalau mereka itu secara tidak sadar kan, nah itu kan. Allah itu menguji kan sebenarnya. Orang ini itu, nah titiknya itu mau seperti apa? Apakah itu mereka akan taubat atau malah semakin lalai kan, seperti itu? Karena orang itu mempunyai ilmu dan paham, maka ketika ia itu bisa memahami kehidupan bagaimana. Ketika ia diberikan harta yang berlimpah, aplikasinya, realisasinya akan terpenuhi dan tidak akan selalu meminta banyak, aku pengen ini, sampai pengen yang lain sebagainya. Karena dia paham mengenai ilmu, ketika kaya dibagaimanakan, ketika miskin dibagaimanakan. Dan tidak akan menyakiti hati orang lain kalau ia itu mempunyai ilmu dan paham dalam kehidupan ini. Tidak akan sambatnya diganti sholawat. Wah, itu ya. Berarti memang manfaatnya itu sangat besar kalau kita memiliki ilmu kan. Ketika kita miskin juga, contohnya ini contoh lagi kan, ketika andai saya lah suatu saat nanti kan, yang tidak tahu semua keadaan kan. Kalau kaya ya alhamdulillah, kalau diberi kemiskinan kan saya itu akan berusaha bahwa menganggap semua itu tidak miskin gitu loh. Sebenarnya manusia itu tidak ada yang miskin, tergantung dari segi titik rasa syukur mereka sendiri. Melihat tubuh kita bagaimana, wajah kita bagaimana, harta kita bagaimana, tapi Allah melihat hati kita. Nah, kalau hati kita terpenuhi dengan ilmu, paham, kemudian hati kita terisi dengan zikir, terisi dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka tubuh kita, gantengan kita, kecantikan kita, harta benda yang kita miliki tidak ada apa-apanya di mata Allah kalau hati kita buta. Kalau hati buta, maka kenyamanan di dunia tidak ada apa-apanya. Kan begitu ya, tergantung hatinya. Walaupun kaya kalau nggak punya ilmu kan sama aja kan, tidak merasa puas kan. Andai kok contoh sudah kaya raya, sudah sukses ini, pagi sarapan di Korea, nah gitu, siang makan siang di Amerika, nah, buang air di Thailand, terus makan malam di Cina. Tapi mereka itu tidak mempunyai ilmu kan, tidak mempunyai rasa syukur. Nah, tidak ada kenikmatan yang ada. Contoh masih di perjalanan pesawatnya agak enak ngeluh. Nah, terus makanan ngeluh kan, makanannya Korea agak enak. Nah, contoh seperti itu. Padahal di sana itu masih banyak orang-orang yang nggak bisa makan. Nah, contohnya seperti itu. Kita ketika miskin ataupun kaya, kuncinya satu. Dalil yang harus kita itu dalil satu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan begitu. Kalau orang itu pandai-pandai bersyukur dengan keadaan yang ada, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya. Nah, ini kenikmatan. Berarti kan yang saya contohkan tadi kan ibaratnya itu ketika saya itu punya istri, kemudian saya jatuh miskin atau dalam keadaan yang seperti itu kan, ketika saya punya ilmu, istri saya punya ilmu kan, tidak akan menganggap kemiskinan kan itu sebuah kemiskinan. Sebuah musibah yang sangat besar. Contohnya ketika saya makan nasi, makan nasi hanya sama tempe atau hanya sama kerupuk, sama kecap, itu kalau keluarga kita itu sakinah mawaddah warahmah itu sangat romantis sekali, tidak akan ada rasa mengeluh, tidak akan istri kita kok terus Mas kok cuman kayak gini, nah seperti itu. Terus anak kita mengeluh, Bapak kok kayak gini. Nah, karena kan keduanya itu mempunyai ilmu dan paham. Ketika orang itu mempunyai ilmu dan paham, maka kita akan bisa membawa keluarga itu samawa, sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana kita memanajemen keluarga, bagaimana kita itu mengarahkan anak-anak kita, bagaimana kita itu bercengkrama dengan istri kita, ya kan? Itu ada ilmunya semua. Dan juga ketika kita memenuhi semuanya itu, maka kita akan mencapai ridho Wallahi ta'ala. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali. Ujung-ujung. Karena keluarga itu kan yang paling utama. Semua ketika keluarga itu kok samawa, akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan intinya kan kebahagiaan, ketentraman. Walaupun seperti itu kan tentram, bahkan kebahagiaannya bisa melebihi tadi yang makan di Korea, makan
sarapan apa buang air di toilet Thailand. Itu bisa lebih bahagia karena adanya ilmu kan seperti itu. Memang sangat bermanfaat untuk diri kita. Kuncinya satu, kita harus selalu bersyukur apa yang kita nikmati sekarang. Kalau orang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah maka akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa orang itu mengkufuri nikmat Allah maka ia akan mendapatkan adab yang pedih. Kan begitu. Kita harus berprasangka baik apa takdir kita di dunia ini dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan begitu. Allah selalu memberi yang terbaik kan seperti itu. Bisa saja ketika kita itu sedang jatuh miskin atau sedang dalam keadaan yang mendesak kan, pasti kan kita mengeluh, istilahnya itu ya Allah kok begini, padahal itu Allah memang memberi yang terbaik kan. Siapa tahu ketika orang itu diberi kemewahan malah takutnya nggak seperti itu, sombong, menambah dosa. Makanya bisa dianggap orang-orang seperti itu kan calon-calon penghuni surga kan. Emang begitu apa enggak itu? Apa perkataan saya itu gimana? Ya, orang-orang yang ketika orang itu kok diberikan Allah sesuatu sekecil apapun kok dia itu mengeluh dan lain sebagainya, maka ini mencemaskan takdir Allah. Tidak mengakui kebesaran Allah dan keagungan Allah. Kalau orang itu mengakui keagungan dan kebesaran Allah, maka orang tersebut tidak akan semacam itu. Karena mengapa? Karena dia tahu rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Maka dari itu, kalau kita kok diberikan kejelekan, kita lihat diri kita. Apakah kurang sholatnya? Apakah kurang khusyuk dalam sholatnya? Apakah kurang baca Qurannya? Nah, berarti kan yang dilihat kan dari segi kejelekan, dari segi bukan dari segi apa yang kita dapatkan. Kan kadang kan kita mengeluh, oh ini kok makan saya susah, kerjaan mungkin saya terus mengeluh. Terus mungkin saja kita kurang dekat dengan Allah. Iya seperti itu. Kemudian ketika kita dekat dengan Allah, ya Allah kok dekat dengan jenengan kok ngeten ya Allah. Tapi kok masih seperti ini. Nah, sekarang berarti kamu mendekatkan diri kurang ikhlas. Tujuannya mendekatkan diri istiqomah, nggak hanya setahun kan begitu. Istiqomah. Tidak hanya untuk kaya. Ada untuk kaya itu malah salah besar. Itu yang di episode 1 gitu. Berarti begini, ketika orang itu sholat, bahwasanya ia itu akan meninggal pada waktu itu ataupun besok akan meninggal kan begitu. Kalau kita bekerja, ketika berikhtiar mencari nafkah, kita seolah hidup selamanya. Karena ini menjalankan perintah Allah ketika kita diwajibkan untuk mencarikan nafkah untuk anak-anak kita dan juga istri kan begitu. Dan kaya bukan jawaban, kaya yang mengatur Allah. Nah, bukan kok toh kita terus rajin ibadah terus kemudian kaya. Nah kan kadang kan orang apa ya ibaratnya tertipunya itu seperti itu. Oh mungkin orang itu kaya karena rajin ibadah. Padahal masalah kaya miskin itu kan kehendak Allah. Sama seperti hidayah juga kan. Itu kan apa ya yang tidak bisa kita utik-utik gitu kan seperti itu. Ya, kalau kita mengajak seseorang kok orang itu kok tidak mau, ya itu karena semua itu hidayah dari Allah. Kita hanya tugasnya untuk mengajak dia untuk kebaikan. Tergantung yang mau atau tidak silahkan. Berarti memang itu kuncinya. Ini kuncinya itu mempunyai ilmu kan untuk ketentraman. Ini saya ada ibarat lagi nih. Ada ibarat contoh. Contohnya apa? Contohnya itu ketika ada orang yang tidak berilmu. Kemudian ada seorang ulama atau kiai yang hidupnya sederhana. Kadang orang itu mencela. Itu banyak ilmu, itu kiai tapi kok hidupnya miskin. Nah, padahal belum tahu kehidupan beliau itu seperti apa kan seperti itu. Kebahagiaan di dalam dirinya karena mempunyai ilmu. Kan kita orang yang semacam itu mengandalkan karena kemuliaan itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena ia tidak mengandalkan dunia yang semata dan sementara, melainkan ia mengandalkan akhirat yang kekal dan belaka. Nah, keuntungannya di akhirat yang kekal, bukan hanya di dunia. Mata hatinya bukan terpaku dengan dunia yang hanya sesaat dan sementara, karena hatinya terpaku dengan nanti bagaimana di akhirat. Apakah di akhirat saya miskin? Nah ini dia menyangkanya begitu. Tidak, meskipun di dunia itu bisa saja Allah memberi, bisa saja Allah memberi
kita di dunia dengan segala macam kaya raya kan kita seharusnya takut kan. Bisa saja kita ini ketika di akhirat malah miskin dan kan, bisa memanfaatkan apa yang diberikan Allah kan begitu. Itu juga memang seperti itu sih. Saya juga pernah mendengar dari ulama kan seperti itu. Bila berkata bahwa saya itu takut apabila saya itu jatuh kaya, nanti Allah itu hanya memberikan kekayaannya hanya di dunia, tidak nanti di akhir, tidak di akhirat. Berarti tidak apa-apa di rumah sekarang kita menikmati semisal sepetak tanah saja, tapi kita mempunyai amalan untuk membuat masjid yang mewah, membuat rumah mewah di akhirat. Kan yang kekal itu kita malah luar biasa di sana. Akan dibalik semua kalau semacam itu kan. Jong kaya malah semisal ketika tidak bisa kaya gak punya ilmu, ya kan? Rumahnya malah sepetak di akhirat. Tapi yang miskin mempunyai ilmu di hatinya, tersinar nurnya Allah, yang biasa menghina. Nah, yang biasa orang kaya itu menghina. Kan nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Nanti di akhirat akan kaget. Yang dia hina justru, loh kok Anda kok sangat hebat sekali rumahnya, padahal di dunia rumahnya hanya sepetak tanah, dihina-hina dan lain sebagainya. Mungkin saja doanya orang yang dihina, orang yang terdzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Episode ketiga. Episode yang ketiga itu. Berarti yang saya tangkap semuanya itu mengenai seberapa penting, kemudian apa manfaat mempunyai ilmu. Nah, apa dampaknya itu memang sangat besar ya. Yang pertama itu dampaknya apabila kita itu tidak mempunyai ilmu. Nah, apabila kita tidak mempunyai ilmu yang saya contohkan tadi mengenai perempuan mencari jodoh. Ini contoh sebenarnya sangat banyak. Cuman yang kita bahas itu hanya salah satu saja. Bisa saja segelintir. Bisa saja itu masalah bab ilmu perdagangan atau apa macam-macam. Nah, ini kita itu hanya menjelaskan apa ya, biar paham, biar teman-teman itu biar bisa lebih ringan untuk memahami. Nah, dari segi dampak itu tadi ketika perempuan itu tidak mempunyai ilmu kemudian mencari jodoh, mencari yang kaya raya, sudah mendapatkan tapi tidak mempunyai ilmu kan, walaupun punya mobil, punya rumah, tidak akan berasa bahagia. Wah, contohnya kurang terus. Kayak contohnya teman-teman semua pasti pernah merasakan sebelum punya motor, pengen punya motor, tapi ketika sudah punya motor, paling seminggu bosan. Akhirnya pengen lagi yang lain, pengen motor yang kopling, contoh kopling. Sudah punya yang kopling, kok ternyata begini. Nah, itu pengen punya mobil, nggak bisa, pengen punya sapinya di sana. Nah, contohnya seperti itu dampaknya. Manfaat, kemudian manfaatnya mempunyai ilmu itu membuat diri kita tentram. Nah, titik kebahagiaan itu sangat tinggi ketika kita itu mempunyai ilmu. Nah, contoh kita dalam keadaan sedang terjatuh, kita tidak akan mengeluh, masih bahagia, selalu bahagia. Contohnya kita bisa syukuri. Ketika kita itu sedang terjatuh, kita harus mensyukuri kita masih diberi nafas, kan seperti itu. Tangan kita masih bisa untuk berjalan, kulit masih tangan kita untuk berjalan. Tangan kita untuk masih bisa untuk bergerak, kaki kita masih bisa untuk berjalan. Nah, itu titik rasa syukur harus dimulai dari serendah itu. Iya, kalau kita syukurnya itu makan ayam kok aku makan tempe, itu nggak akan habis. Berarti itu manfaatnya memang sangat besar untuk ketentraman, untuk kebahagiaan, untuk memaknai kehidupan kita itu seperti apa. Kita itu lahir itu untuk apa. Nah, seperti itu. Kemudian penting juga. Nah, itu ilmu itu pentingnya itu karena manfaatnya itu sangat tinggi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, sudah sangat jelas betapa pentingnya kita itu mempunyai ilmu untuk kehidupan kita. Sudah dijelaskan tadi oleh Kang Adit yang sangat-sangat gamblang, bahkan sangat-sangat ringan untuk dipahami. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like. Kalau bermanfaat videonya, jangan lupa untuk subscribe karena ini juga ilmu kan. Teman-teman meng-subscribe channel ini juga sama saja teman-teman mencari ilmu. Kita mencari ilmu bareng-bareng. Nah, seperti itu. Teman-teman yang tidak mondok atau tidak mengaji madrasah bisa mensubscribe channel ini kan, untuk bernostalgia. Nah, ini bernostalgia. Kita membahas sesuatu yang mengingat-ingat zaman dahulu ketika MDA kan. Nah, itu kan. Kadang kan memang seperti itu kan. Dulu ketika kecil. Nah, itu kan berarti yang saya tarik tadi pertama kan. Betapa pentingnya itu mencari ilmu ketika dari lahir sampai itu apa itu istilahnya? Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Nah, seperti itu. Carilah ilmu dari mulai
lahir sampai liang lahat, mati sampai meninggal jadi dunia. tidak hanya waktu TPQ saja kan teman-teman, kan saya juga kan seperti itu waktu TPQ giat dan bahkan bisa biasa di panggung gitu apa kalau ketika imtihan gitu semangat latihan kemudian madrasah, tapi ketika mengenal dunia kerja sudah lupa semua. Maka dari itu tujuan ini adalah mengingatkan, kita saling mengingatkan ilmu yang kekal abadi adalah ilmu bagaimana memaknai kehidupan. Nah, itu begitu kuncinya ilmu agama. Ilmu umum itu sangat penting, tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu agama, nah ini nanti repot semua seperti itu. Sekaya-kaya apapun, sebahagia-bahagia apapun tidak akan berarti sama sekali kalau tidak punya ilmu. Nah, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, saya ulangi lagi, jangan lupa untuk komentar bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu pertanyaan. Nah, insya Allah kami akan membahasnya. Kita belajar bareng-bareng. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu semata-mata dari ucapan kami berdua. Ketika ada sesuatu hal yang kebenaran terungkap, itu semata-mata dari Allah melalui wasilah-wasilah guru kami. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.